Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan membahas salah satu stadion terviral di dunia yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang berada di Jakarta Utara. Dan kali ini saya akan mengambil suara dari salah satu YouTube Jakarta Lawyer Club yang membahas tentang stadion ini, teman-teman, ataupun dari tim Tegup ya, ataupun tim gabungan untuk percepatan pembangunan, yaitu Bapak Angga Putra Fidrian, yang menjadi salah satu orang yang cukup penting ya, ataupun mengetahui sejarah dari pembangunan ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mendengarkan penjelasan Bapak Angga, tim Tegup tahun 2017 hingga tahun 2022. Check it out. Selamat malam Bapak-bapak yang hadir sini sebagai narasumber. Pertama-tama sebenarnya yang harus duduk di sini adalah teman-teman Jakpro, Bang. Tapi karena Jakpro menurut kabar sedang di embargo, nggak boleh ngomong ke media. Jadi akhirnya saya yang mewakili sebagai tim gubernur yang dulu juga ikut mengawal proses pembangunan JIS di Jakarta. TGUPP tahun 2017 sampai 2022. Nah, memang Bang, sebenarnya tadi Pak Kamal dari karya Rama Prima yang menang pengadaan rumput GBK tahun 2018 mengatakan sebenarnya ini nggak sesuai standar dan segala macamnya gitu ya. Tentunya kan Pak Kamal punya pengalaman ikut di pengadaan barang dan jasa di GBK dan segala macam, dan U20 saya nggak tahu apakah FIFA-nya langsung atau dari IO lokal yang nunjuk Pak Kamal, tapi paling tidak memang secara prinsip memang Pak Kamal kemarin dari 2000, kalau saya buka websitenya memang 2018 baru ada track record dari rumput. Nah, yang mengadakan rumput di GBK itu kalau nggak, namanya adalah Lestarindo Soccer Field. Kalau dicek di websitenya, Lestarindo Soccer Field itu sudah berkecimpung di lapangan bola sejak tahun 97. Bahkan proyek yang terbaru itu di lapangan Dewa United yang ada di Puncak, di Megamendung, itu juga dikelola sama Lestarindo dan segala macam lah. Jadi memang pengalamannya sudah cukup banyak di lapangan sepak bola. Makanya sebenarnya saya sih agak bingung kenapa sih justru bukan pelaku pemasangannya yang berkomentar gitu ya, yang berkomentar, yang ngasih pernyataan, yang ngasih penjelasan kenapa rumput JIS itu seperti apa sih sebenarnya. Tadi Pak Kamal sempat sampaikan kendala apa dan segala macam. Karena kan yang merawat rumput itu kan Lestarindo bersama kerjasama sama JIS dan segala macamnya. Nah, itu yang tidak pernah ketahuan sampai sekarang. Teman-teman Lestarindo apakah diboikot juga, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah diboikot juga atau seperti apa, tapi sebenarnya yang punya hak untuk menjelaskan itu dari pelakunya, bukan kompetitornya gitu. Jadi sebenarnya itu yang karena dengan track record yang sangat panjang di pengadaan lapangan sepak bola, kayaknya sih nggak kalah ya gitu kira-kira. Dan desainer stadion ini kan Buro Happold, Bang. Buro Happold itu stadion yang ngebangun Tottenham Hotspur Stadium. Kayaknya nggak mungkin deh, gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh orang biro arsitek yang ngedesain Tottenham Hotspur Stadium itu mendesain stadion bola di Indonesia yang digadang-gadang punya reputasi internasional, yang penontonnya banyak dan segala macamnya, itu mendesain sebuah stadion asal-asalan. Kayaknya itu nggak mungkin dan itu nonsens. Kalaupun memang itu kejadian, udah jadi temuan BPK, Bang. Dan kenapa sih Pemprov DKI Jakarta lewat Jakpro itu pengadaan barang dan jasanya pakai lembaga arsitek Eropa abal-abal, emangnya di Indonesia nggak ada yang lebih jago. Tapi kan ini nggak pernah jadi temuan itu. Sehingga spek dan segala macamnya itu masih sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Buro Happold, bekerja sama dengan Jakarta Konsultindo, bekerja sama dengan yang proyeknya dikerjakan oleh 3 KSO BUMN, PTPP,
Wika Gedung, dan satu BUMD itu Jaya Konstruksi. Jadi kayaknya kok mereka bukan mereka yang mewakili gitu. Sebagai orang yang ngebangun, sebagai orang yang menciptakan JIS itu, anak-anak bangsa semuanya, kenapa bukan mereka yang menjelaskan ke publik sebenarnya ada apa di JIS? Gitu. Ini kan jadi agak aneh ya Bang gitu. Ini tuh karya anak bangsa semua, diliput sama National Geographic dan segala macamnya dengan berbagai macam prestasinya. Kok yang menjelaskan bukan orang yang ngebangun, bukan orang yang menyediakan rumputnya, kira-kira gitu lah Bang. Jadi agak. Maksud Anda dikritisi oleh kompetitor gitu? Iya, gitu kira-kira lah. Bukan kompetitor politik ya. Ya kompetitor rumput. Ya kan kira-kira gak mungkin Bang Karni TV ILC dikritiknya sama TV sebelah kan gitu. Wah ini gak sesuai dengan standarnya nih, tapi yang kritiknya perusahaan sebelah gitu kan, gak mungkin gitu. Sebenarnya yang paling berhak mengatakan ini tidak sesuai standar atau sesuai, saya kira FIFA dong. Betul, saya sepakat dengan Pak Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI bahwa yang harusnya layak, bilang ini layak atau tidak layak, standar atau tidak standar, ya verifikator FIFA, bukan yang lain lagi. Ya tapi Pak Menteri sendiri yang mengatakan tidak layak. Nah kayaknya Pak Ketua PSSI bilang gitu sih Bang. Bukan Menteri PUPR juga tadi kan kita udah putar. Saya nggak mau komentar kalau bagian yang itu Bang. Tapi saya sesuai sepakat dengan Pak Ketua Umum PSSI bahwa yang berhak menyatakan ini layak atau tidak layak itu verifikator PSSI, siapapun itu. Karena kan sebenarnya sampai hari ini JIS itu belum disertifikasi sama FIFA Bang. Karena memang tidak pernah diajukan sama federasi. Harusnya kan setiap ada pertandingan internasional nih, Piala Dunia kah, U17, U20 atau apapun, FIFA Matchday dan segala macam, federasi mengajukan ke FIFA, ini loh stadion yang kira-kira akan jadi home base, gimana menurut Anda, kira-kira gitu kan. Kan kayaknya sering tuh kejadian-kejadian kayak gitu, termasuk yang U20 kemarin gitu. FIFA datang ngeverifikasi, oh ini udah sesuai standar dan segala macam. Nah, di situ belum pernah ada Bang, belum pernah ada kayak gitu. Jadi memang belum bisa dibilang sekarang layak atau tidak layak. Tapi dibangun sesuai dengan FIFA Stadium Guideline yang dibuat oleh desainer kelas internasional yang bangun Tottenham Hotspur Stadium, sehingga nggak mungkin dong jauh dari standar FIFA. Itu logika akal sehat orang biasa aja mestinya bisa masuk ke situ Bang. Gitu kira-kira. Ada tanggapan Pak Kamal? Ya kalau dibilang aneh juga, tapi kok bangsa kita ini susah ya. Karena gini, betul apa yang dibilang bahwa diajukan. Nah, bagaimana PUPR, bagaimana Nindya Karya, bagaimana kami menyiapkan U20, kami rasa sekali si FIFA ini strict, kerja keras kita dari mulai bulan Desember sampai bulan April, Mei, meskipun tidak jadi. Itu kita kerja keras dan kelihatan lelah mereka. Kenapa? Karena tahu FIFA itu rewel atau apa istilahnya tuh sangat strict. Nah, karena inilah kita tuh tahu bahwa ini loh kekurangannya, Memang kalau makanya dengan Pak Erik bilang kalau hari ini dites pasti FIFA nggak lolos. Saya pun menjamin itu. Karena kami tahu dari pihak FIFA itu ada 2 bagian rumput. Ada dari Inggris, Alan Ferguson, dan ada dari Labo Sport, Australia. Kami itu direwelin, kami itu harus ini, harus itu. Tetapi setelah kami melakukan refurbishment, kami melakukan apa yang dilakukan yang seharusnya, bahkan nih Jalak Harupat itu tidak layak. Berkali-kali sampai 2 kali pertemuan FIFA datang, tidak mau FIFA. Tapi berkat PUPR yang kerja keras, Nindya Karya yang kerja keras, sampai marah-marah, sampai mereka rapat tuh sampai jam 1 malam, sampai saya ketiduran. Itu hampir tiap hari. Dan pihak pemerintah daerahnya mendukung bagus. Jalak Harupat sekarang bagus Pak. Nah, saya jamin. Nah seperti itulah diajukan tuh karena kita sudah tahu. Kita tuh ingin yang diajukan tuh yang di-approve. Jadi kalau menurut saya, niat Pak Bas sama niat Pak Erick Thohir itu bagus banget. Di-repair dulu, disiapkan dulu, datang FIFA itu oke. Karena kita sudah tahu itu. Tapi kalau misalnya datang, misalnya contoh, FIFA datang dulu juga nggak ada masalah. Tidak ada masalah, datang FIFA dulu bagus-bagus saja.
kenapa dia jadi polemik? Ini kan mau menggunakan JIS sebagai lapangan internasional supaya dipakai. Kenapa jadi polemik? Saya juga bingung ya untuk dengan pernyataan-pertanyaan yang kayak Bapak lakukan. Kenapa harus orang lain tidak boleh komentar? Saya juga bingung karena saya tanya, kenapa saya harus mengerjakan 29 lapangan yang dikerjakan oleh Lestarindo oleh siapapun di Indonesia ini? Kenapa saya harus mengerjakan Iwayan Dipta? Kenapa saya harus mengerjakan Bung Tomo? Kenapa harus mengerjakan Manahan? Kenapa saya harus mengerjakan Jalak Harupat? Kalau mereka kontraktor-kontraktor yang sudah lama itu berkecimpung di bola, itu memang bapak ini percayai. Karena saya juga sudah menolak. Boleh ditanya kepada Nindya Karya, boleh ditanya ke PUPR, saya menolak. Tapi FIFA meminta untuk disiapkan karena tidak layak. Bapak tahu nilai yang dikategorikan oleh FIFA antara 1 sampai 2. 1 tuh fail, Pak. Yang dikerjakan tahun 2020 banyak sekali yang fail, gagal pembangunannya. Bukan jenis rumput, Pak. Tapi membangunnya banyak batu. Nah, kami disuruh untuk membuang itu. Kami disuruh untuk membuat menjadi layak. Nah, contoh sekarang JIS. Kenapa jadi polemik kalau kami kasih ide? Kalau misalnya ternyata kontraktor lama itu misalnya mau mengerjakannya silakan. Itu bukan wilayah kami, nggak ada masalah. Jadi menurut Anda FIFA itu ketat sekali? Ketat sekali, sangat ketat. Yang nunjuk dia di mana? Oh, ya saya ditunjuk oleh FIFA. Dan itu Bapak boleh cek ke PUPR, boleh cek ke PSSI, boleh ke siapapun. Dan sampai sekarang kami komunikasi dengan FIFA. Enggak, pertanyaan saya tadi kan FIFA ini ketat sekali. Betul. Tapi kemarin pertandingan yang U20 di Argentina, lapangannya botak-botak. Itu ditanya lagi kepada FIFA, Pak. Karena kalau kita sudah mengerjakan dengan baik. Jadi ya, FIFA terima aja lapangan botak-botak itu. Ya karena itu ada satu masalah lain kan, bukan dengan masalah lapangan saja, Pak. Kan bukan masalah lapangan saja, dan itu pertandingan harus segera dikerjakan, dilaksanakan. Baik, saya kira Anda kritisi ya bisa boleh-boleh aja. Semua orang jadi boleh kritisi. Ya beliau persoalkan, Anda sebagai kompetitor mengkritisi pekerjaan yang ya saingan Anda lah. Yang saya tanyakan, siapa yang bertanya ke saya? Kenapa pihak lain tidak bertanya langsung ke kompetitornya? Karena kami bekerja dengan Labos untuk mengecek 3 hari, Pak. Kami didampingi oleh Lestarindo yang di lapangannya, kami didampingi oleh Jackpro. Dan itu datanya mereka lihat. Kenapa bertanya kepada kami? Kami nggak usah dilibatkan aja di situ, kan nggak apa-apa juga. Tidak ada kepentingannya buat kami, ya kan? Ya, tapi yang melibatkan kami. Ya, tapi kan begini, Menteri Basuki mengkritik lapangan itu setelah dapat konsultasi dari Anda. Makanya pertanyaannya balik ke Anda, benar ini jelek, kan begitu. Lah, apa saya harus mengatakan itu bagus kalau itu jelek? Kalau itu misalnya saya agronom, saya tahu bahwa kebutuhan rumput itu full sun misalnya, full matahari, kemudian medianya produksi itu, apa saya harus tutupi? Apa saya harus bilang bahwa medianya bagus, matahari penuh? Apa perlu begitu? Kan tidak, Pak. Saya orang agronom. Saya harus menjelaskan apa adanya. Saya bukan orang politikus. Baik. Makasih, Pak.